Hai, what's up everybody? Selamat hari sosial media H plus 2. Balik lagi di cerita Nizar. Sesuai serialnya, kali ini gue akan bahas about something again. Dan ya gue akan bawain sebuah cerita lah. Oke, so kali ini apa yang akan gue bahas? Gue akan bahas about social media dan kenapa gue bahas ini. Seperti yang lo ketahui semua bahwa sosial media saat ini sudah menjadi sebuah wadah informasi yang bisa kita dapatkan hanya beberapa menit setelah kejadian. Saat ini kita juga sudah bisa belanja tanpa perlu ke outlet maupun mall yang ada. Ya, which is market sekarang sudah berjualan secara online. Dengan media sosial juga kita bisa mendapat networking ke seluruh dunia. Even kepada orang yang kita sama sekali tidak kenal sebelumnya, nasab dan latar belakangnya tidak tahu, tapi kita mempunyai ketertarikan yang sama. Ya, this is the word now. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaat dari sosial media yang bisa kita rasakan saat inilah. But gue gak akan bahas tentang manfaat dari sosial media karena impact yang lo dapatkan sebenarnya dari sosial media justru kebanyakan adalah negatif. Why? Ya karena sosial media membuat lo jadi depresi, inferior, overthinking, insecure, dan gue sangat yakin lo pasti akan social comparison. Wait. Sebelumnya apa itu social comparison? Oke. Social comparison adalah perbandingan sosial atau bagaimana seseorang menilai orang lain, pendapat orang lain, maupun sikap dan capaian orang lain yang pada akhirnya mendorong untuk mengevaluasi diri sendiri. Misal nih contoh, lo buka Instagram, lo lihat postingan temen lo, ih anjing, kok dia nongki terus sih, kayak gak ada habis-habisnya dompetnya. Kalau gak gitu, kenapa sih hidup dia bahagia banget? Let's say again, ini kenapa sih postingannya kayak gini, jijik tahu orang yang lihat. Atau kalau yang lain, ngapain sih dia makin hari makin ngenes aja, kasihan tapi juga gue ilfeel, like this lah. Gimana? Apa kalau nggak ngerasa kalau lo itu social comparison? Gue pernah ngalamin dan ya maybe sampai sekarang. Dan gue yakin juga kalau lo pernah ngalamin. Kenapa? Nah jadi gini, menurut studi dari Miss Washler tahun 2006, social comparison adalah suatu hal yang terjadi secara otomatis. Dengan kata lain, mau lo sadar atau nggak sadar, lo pasti melakukan social comparison, man. Dan dari study Wireless juga mengatakan bahwa semakin seseorang membandingkan diri dengan orang lain, maka dia akan lebih rentan merasa iri, bersalah, dan penuh penyesalan. Biasanya nih efeknya, lo akan suka bohong, lo akan sering nyalain orang lain, dan tidak puas dengan kehidupan lo. Tapi kan tidak semua social comparison itu buruk. Memang, I know it well. Cuman saya bicara umumnya atau mayoritasnya di sini. Dan coba lo tanyakan pada diri lo sendiri, apakah lo seperti yang gue sebutin di awal tadi? Apakah saat ini lo selalu bandingin diri lo dengan orang lain dan membuat mental lo jadi gak sehat? Jika iya, berarti lo berada di video yang tepat. Oke. Anyway, dari sini ada cerita yang menarik. Cuman saya sarankan bagi kalian yang belum nonton cerita Nizar serial yang pertama tentang insecurity, mending lo dengerin dulu cerita gue tentang insecurity, lalu lo bisa lanjutin buat dengerin cerita Nizar yang satu ini. Oke. Waktu itu rasanya masih sama. Gue sangat muak dengan sesuatu yang harus dinilai dengan angka. Semua proses dan tujuan endingnya adalah untuk mencari angka, atau lebih jelasnya nilai ya. Keluarga gue juga sangat kontra waktu itu dengan pemikiran gue. But I don't give a damn. Gue lebih percaya sama kesehatan mental gue daripada harus nurutin keluarga tapi gue gak bahagia. Karena gue yakin waktu itu dan sampai sekarang gue bisa dengan pilihan gue sendiri. Sampai pada sewaktu-waktu teman gue datang ke rumah, dia ngobrol sama gue. Cuma gue lupa apa waktu itu topiknya. Kalau gak salah masalah cewek ya. Dan tiba-tiba dia bandingin followers dan like di Instagram dia sama punya gue. Shit. Gue ketawa dalam hati waktu itu.
Bukan maksud menghina, cuman ya gue bilang sama dalam hati gue, syukurlah gue udah keluar dari fase itu. For your info, sebelumnya gue memang mirip like teman gue seperti itu. Ya mirip lah, bukan sama, cuman mirip. Tiap hari lihat Instagram, liatin like di postingan terbaru gue. Setiap ada temen yang baru post, gue liatin jam berapa dia post, berapa jam, berapa menit, like-nya udah berapa. Gue cek followersnya, bandingin sama punya gue. Atau kalau nggak gitu lihat-lihat story, habis itu buka Pinterest, terus gue download. Atau mungkin sesuatu yang bisa dijadikan buat Instastory di Instagram gue. Ya seperti itulah, try to impress. Sampah banget kan. Makin hari bukannya makin bersyukur, gue malah ngerasa inferior. Dan mungkin itu sudah bisa dikatakan inferior komplek ya waktu itu. Di sini gue nggak akan bahas tentang inferior atau cerita tentang gue waktu inferior. Ya mungkin next video lah ya, bisa. Back to topic. Setelah dia bandingin gue, akhirnya gue ngomong kan, fuck man, lo harus segera keluar dari fase itu. Gue main sosmed bukan untuk ngurusin hidup orang lain, juga bukan untuk bandingin like dan followers gue dengan orang lain juga. Gue main sosial media karena ingin ciptain bahagia gue. Karena dari sosial media gue nemuin someone yang bisa membuat gue lebih berkembang. Singkat cerita, gue berdebat karena perbedaan pendapat. Dan sampai sekarang, mulai dari situ sampai sekarang gue nggak tahu dia udah keluar dari fase itu atau belum. I don't care. Itu adalah pilihan dia sendiri. Besoknya temen gue satunya main ke rumah. Dia ngobrol sama gue lagi, dia curhat. Ini orangnya beda. Dia ngomong ke gue kalau dia mau hapus sosial media dia semua kecuali WhatsApp. Damn, kaget dong. Gue tanya, lu serius man? Dia bilang udah males main sosial media karena isinya orang pamer semua. Dan dia bertekad gak akan main sosial media kalau dia belum sukses. Sialan. Menurut gue dia sangat keren waktu itu ketika ngomong gitu. Kenapa? Ya, because dia lebih peduli sama kesehatan mentalnya daripada ngikutin hype-nya orang lain yang ketika dia lakuin dia gak bahagia. Dan beneran, dia uninstall semua sosmednya. Mungkin bagi teman-teman dekat gue tahulah siapa orang ini. Pasti tahu. Karena gue juga ditunjukin bener-bener di apa itu home HP-nya. Oke, again. Mungkin ada juga nih ya soal-soal yang bilang, ya udahlah, lo tinggal gak usah banding-bandingin sama orang lain. Repot amat sih. Waduh. Tidak semudah itu, dude. Poin yang pertama, social comparison is otomatis. Dan yang kedua, social comparison bukanlah hal yang harus dihindari dan dijauhi seperti COVID-19. Ya meskipun impactnya didapat banyak buruknya, but social comparison masih bisa dikendalikan dan diminimalisir. Pertanyaannya adalah, apa penyebab lo ketika buka sosial media dan mendapat impact yang buruk dari social comparison itu? Apa karena sesuatu yang orang lain punya dan lo enggak? Apa karena lo ngerasa orang lain hidupnya nggak ada beban, bahagia terus, bisa nongki sana sini? Atau juga mungkin lo nggak tahu atau nggak punya sesuatu yang bisa lo pamerin kepada orang lain? Aduh, coba deh lo tanya pada diri sendiri, yang tahu diri lo. Dan jika memang iya, maybe your answer about yourself. Because bagaimanapun cara lo memandang kehidupan menentukan bagaimana dan seperti apa diri lo. Seorang psikologi legendaris yang merupakan penemu aliran individual psikologi, yaitu Alfred Adler, dia pernah bilang, setiap orang punya keunikan masing-masing. Setiap orang juga bertanggung jawab terhadap hidupnya masing-masing. Setiap orang juga punya cara untuk menjalani hidup yang beda, walaupun dasarnya sama. Kita sama-sama mempunyai waktu 24 jam, contoh satunya. Come on, social media is thick. Gak adil men jika lo merasa useless ketika lo bandingin diri lo dengan orang lain di medsos. Ya karena lo hanya bisa lihat 15% sampai 20% dari kehidupan asli mereka. Mereka punya panggungnya sendiri untuk terlihat lebih baik. Dan lo juga punya panggung lo sendiri. Fokus sama itu, jangan lihat orang lain dulu. Fokus sama progres yang ada pada diri lo. Dan
mungkin kedepannya akan lo lakuin apa. Cuman kalau lo masih merasa terganggu dengan apa yang dilakukan orang lain di medsos, ya mungkin untuk beberapa waktu lo bisa mute dulu akunnya mungkin sampai diri lo merasa benar-benar lebih baik, atau pakai cara ekstrim seperti temen gue yang langsung uninstall semua aplikasi media sosial. Whatever, up to you. Pilih pilihan lo sendiri. Dengan statement sosial media adalah panggung, by the way nih, beberapa hari lalu role model gue bikin postingan. Di postingannya dia bilang, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak pamer dan melakukan hal-hal lainnya. Ya karena itu hak mereka. Tapi kita bisa mengontrol diri dan pikiran kita supaya tidak menjadi hal yang negatif. So, ya harusnya kita juga bahagia dong kalau melihat orang lain bahagia. Kenapa ya? Biar kita mendapat vibrasi yang sama. Dan otak bawah sadar kita mengerti atau tahulah bahwa suatu saat kita berhak juga merasakan seperti itu. Sudahlah, problemnya bukan tentang apa yang lo gak punya, tapi bagaimana lo mengoptimalkan yang lo miliki sekarang. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Tidak perlu menonjolkan diri. Jika saatnya seseorang harus kelihatan, maka semua mata akan menuju padanya. Remember, jangan lupa bahagia. See you next time and goodbye.